Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Kapal perang Angkatan Laut Xinjiang yang keliru meluncurkan rudal Xiongsan sampai mengakibatkan Kapten Huang Wenchong meninggal dunia. Para anggota militer yang telah berbuat kesalahan pada saat sampai ke rumah duka, mereka dengan cara merangkak dan berlutut memasuki rumah duka. Namun istri kapten menangis sambil menyatakan bahwa selama seumur hidupnya tidak akan memaafkan mereka. Di lain pihak, hasil pemeriksaan polisi menemukan rekaman dengan durasi 40 detik. Ternyata pada saat Kau Cacin menekan tombol meluncurkan rudal, kebetulan atasannya Letnan Chen sedang tidak ada di tempat. Pada saat anak bungsu korban Kapten Huang melihat pelaku yang telah mengakibatkan ayahnya meninggal dunia, yaitu petugas kapal perang Angkatan Laut Xinjiang, dia sangat marah dan terus bertanya bahwa siapakah yang telah menekan tombol meluncurkan rudal. Lalu Sersan Kau Cacin mengacungkan tangannya. Dengan cara merangkak, 4 orang tentara militer masuki rumah duka. Mulai dari kanan sampai kiri, yang meluncurkan rudal itu adalah Sersan Kau Cacin, yang mengontrol Letnan Chen Mingxiu, Letnan Senjata Si Po Wei, Kapten kapal Lin Po Zi, anak dan istri Kapten Huang tidak bisa memaafkan mereka. Anak bungsu Kapten Huang memperlihatkan jasad ayahnya agar mereka tahu akibat dari ulah mereka. Pada saat petugas kejaksaan melihat tayangan ulang dalam layar monitor, ternyata pada pukul 8:12:02, Letnan Chen Mingxiu meninggalkan ruangan intelijen perang. Dan 42 detik kemudian rudal diluncurkan, Chen Mingxiu kaget dan segera kembali ke ruangan intelijen perang. Dalam durasi 40 detik ini, Sersan Kau Cacin dia menekan tombol peluncuran rudal dengan sendirian. Kau Cacin menyatakan bahwa ini untuk pertama kalinya dia baru mengikuti pengoperasian rudal sehingga dia merasa tegang, ditambah lagi sistem pengontrolan pelepasan rudal dengan menggunakan layar sentuh. Dan lagi, setelah 4 menit rudal di Xiongsan diluncurkan, yaitu pada pukul 8:16, Angkatan Militer baru membalas laporan ke pusat pengoperasian. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Apakah ini cara penipuan terbaru? Pihak redaksi CTS mendapatkan laporan dari seorang mahasiswi di Taipei bahwa dia mendaftarkan untuk mengikuti ujian bahasa Inggris TOEIC, namun pada saat sehari sebelum ujian tiba, dia mendapatkan telepon penipuan yang menyatakan bahwa ujiannya diundurkan dan dilanjutkan dengan serangkaian trik kata sampai uang tabungannya sebesar 50.000 NT berhasil ditipu. Demi untuk mewujudkan impiannya, seorang mahasiswi Xiaoji ini dia mengikuti ujian TOEIC. Namun sehari sebelum ujian tiba, dia kena tipu sebesar 50.000 NT. 打电话来跟我说内部的作业问题，然后他叫我把里面所有的钱都领出来，然后他就跟我说你要把这5万块去买那个什么点数卡。Menyuruh membeli poin kartu, Xiaoji jadi kena tipu. Itu karena pada tanggal 24 April dia mendaftar dan 26 Juni ujian. Sedangkan kelompok penipu telah bersiap-siap lalu sehari sebelum ujian tiba mereka menelepon Xiaoji. 他知道说就是我6月26号要考试这件事情就已经很奇怪了，他还知道我有手机电话嘛。 Data dan jadwal ujian Xiaoji telah ada di tangan para penipu. Xiaoji merasa sedih karena uang tabungannya raib begitu saja ke tangan para penipu. Meskipun ada menghubungi perusahaan Chongqing TOEIC, pada suara bunyi pertama itu adalah peringatan penipuan. Pada situsnya pun ada tertera penyuluhan penipuan, namun Xiaoji beranggapan bahwa perusahaan itu tidak mengontrol data siswanya dengan baik. Pada awal bulan ini, polisi baru menyita yang dimana ada 116 siswa yang mendapatkan telepon dari kelompok penipu dan 13 orang di dalamnya terkena tipu. Dan dalam baru-baru ini bertambah lagi 1 orang. Reporter Wang Ichong dari Taipei melaporkan. Di Taichung, ada seorang wanita yang melaporkan bahwa pada saat dia berjalan di trotoar, kakinya tersandung pada celah yang besarnya 10 cm sampai mengakibatkan dia terjatuh. Dia kesakitan sampai seluruh badannya gemetar. Kok bisa-bisanya trotoar itu sangat berbahaya? Dan ternyata itu karena akar pohon yang terlalu besar sampai mengakibatkan jalanan retak. Bibirnya bengkak sampai kulitnya mengelupas. Saking terasa sakitnya sampai tangan ibu ini terus gemetar. Bibir, dahi dan hidung dia semuanya dibalut dengan salon pas. Bahkan bagian tangannya pun terdapat luka ringan. Itu karena hanya berjalan di atas trotoar saja sampai mengakibatkan dia terluka.
那马上血流如注，我自己全身一直发抖。 Ternyata, yang mengakibatkan ibu itu terjatuh adalah jalan yang menonjol dengan ukuran tinggi hampir 10 cm. Pada saat dia tersandung, seluruh tubuhnya terjungkit dan bagian mukanya tergusur ke lantai. Bahkan di tempat yang sama juga, pernah ada siswa yang hampir saja menjadi korban berikutnya. Sangat berbahaya sekali, namun beruntungnya siswa itu tidak terjatuh. 完全就是黑板树，它这个根已经整个延展到整个面了。 Jalan trotoar yang retak itu terletak di samping sekolah dasar dan itu dikarenakan akar pohon yang terlalu besar. Setelah Biro Konstruksi meriksa ke lokasi, akhirnya mereka mengakui kesalahannya dan juga bersedia membantu korban untuk mengajukan ganti rugi. Reporter Simong Lan dari Taichung melaporkan. Di sebuah kota kecil Shin-Inanto muncul satu unit perosotan air terpanjang di Asia dengan ukuran panjang 700 meter dan waktu merosot hanya 2 menit saja. Pada masa percobaan hari pertama, banyak sekali pengunjung yang mendaftar dan dari rekaman yang diambil dari atas langit kita bisa melihat antara bebungkitan terbentang perosotan yang gagah perkasa. Dilihat dari kamera yang diambil dari atas langit, perosotan air terpanjang di Asia ini terbentang di antara bukitan dengan ukuran panjang 700 meter. Jika mau mencoba permainan ini, hanya dengan waktu 2 menit saja kita sudah bisa merosot dari awal sampai akhir. Daya tarik perosotan air terpanjang ini berhasil mancing pengunjung untuk melakukan percobaan. Air perosotan ini menggunakan air pegunungan, namun masalah air masih ada yang harus dibereskan. Karena musim angin topan akan segera tiba sehingga berpengaruh besar terhadap para pengunjung. Pemerintah kota berharap agar dengan dibangunnya perosotan air terpanjang ini bisa menarik lebih banyak wisatawan. Reporter Chin Chun Sang Renanto